Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini rekaman kuliah kita yang ke-6. Oke, mata kuliahnya Digipreneur. Ya, oke. Sebelum saya masuk ke kuliah gitu ya, saya mau mengingatkan lagi buat teman-teman yang belum mengerjakan kuis. Kuis keempat itu baru ada 58 orang, kurang 27 orang lagi. Kemudian kuis kelima ada 49 orang, kurang 26 orang yang belum mengerjakan. Oke, hari ini pertemuan kita yang ke-6. Yang ke-6 ini seperti biasa saya akan, buka kuisnya dulu. Oke, tunggu ya. Sesi 6, timing bulan Mei tanggal 19. Oke, ini terakhir. Oke, 5 menit. Oke, kemudian break. Satu kali attempt ya teman-teman, harap waspada, satu kali attempt. Question behavior, kemudian ini mark ya. Setelah periode quiz selesai Anda bisa lihat nilai, kemudian nah, JavaScript browser. Oke, oke. Ini ya, unlock. Ini, meet, review. Oke, save to return. Oke, kemudian saya buka show. Oke. Resmi, kuis ke-6 sudah saya buka sampai tanggal 19 Mei. Di luar itu tidak ada. Oke, setelah itu tugas ya. Tugas ini harus saya setting deadline ya. Edit sama ya teman-teman ya, tanggal 18 tetap minggu ya. Tanggal 18 Mei. Oke, ya 2 mega. Sip, feedback, submission, terus oke, activity, unlock. Submit, must view, submit. Oke, save. Oke. Oke, saya close. Ya, oh iya belum ya. Tuh, di show ya. Wait, 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 wait. Nah, tuh. Oke ya, teman-teman ya. Kuis dan tugasnya sudah saya publish ya. Teman-teman harap diperhatikan waktu pengumpulan ya. Anda melewati waktu itu, maka akan ada punishment ya. Jika melewati waktu yang sudah ditentukan. Oke, penjelasan mengenai tugas, ini isi tugasnya, ini tugas pertama. Yang pertama, Anda diminta membuat Google Profile Business ya. Saya udah pernah jelasin ya waktu itu ya, nih akun bisnis saya, Food Station. Ya, kalau teman-teman ke Jakarta nanti. Nah, ini ya. Nih, akun bisnis saya, Food Station ya. Lihat profil. Nah, ini dia. Anda buat ini teman-teman ya, akun Google Business. Anda take position-nya di mana ya, kemudian, eee, Anda masukin telepon, jam operasional dan segala macamnya ya. Oke, kemudian nanti akan kelihatan nih metrik-metriknya ya, interaksi pelanggan yang berapa besar dan segala macam ya. Kemudian yang kedua, ini dengan Anda membuat Google Business, screenshot hasil Google Profile bisnis Anda, cantumkan linknya gitu. Jadi ini di-screenshot ya, nih,
ini aja di apa di screenshot ya, ini dikecilin layarnya. Oke, udah Anda screenshot nih. Saya pakai ini. Oke, tadi screenshot. Oke, copy, sorry. Copy ya, masukin ke Word. Nah, nih gini caranya. Nah, ini harusnya Anda udah mahir lah ya. Nggak perlu saya ajarin. Nah, masukkan URL-nya. Kan URL dari akun Google Business Anda ya. Nanti dimasukkan URL-nya di paste di sini. Ya, nanti di paste di bawahnya. Ya, oke. Udah gitu disimpan PDF ya. Simpan PDF, kemudian oh, buat iklan menggunakan Instagram Reel atas usaha Anda. Jadi usaha Anda gitu ya. Anda buatkan eh, VT-nya 30 detik atau 1 menit, kemudian ada iklankan di Instagram. Buat budget yang terendah aja iklannya berapa gitu, 5.000 atau 10.000 gitu ya. Kemudian kirimkan link Reels ya. Jadi Anda buat Reels ya. VT Reels itu biasanya 1 menit ya. Eh, Kemudian Anda kirimkan Reels yang sudah diberikan ad ya. Cara bikin ad. Nah, saya pernah ini dulu. Ada coba saya cari video-video lama saya. Eh, eh, konten iklan. Nah, ini ya teman-teman ya, belajar iklan. Ini untuk pemula. Ini teman-teman nanti eh, nah ini saya posting di grup aja ya. Mau kuliahnya tadi di Cipenak. Ini di Facebook ya teman-teman ya. Tapi di Instagram ya mirip-mirip lah. Oke, ini sudah saya posting di grup ya teman-teman ya. Anda nanti tinggal simak cara belajar iklan. Oke, Anda kirimkan link Reels yang sudah diberikan ad. Jadi postingan Reels Anda eh, yang sudah diberikan ads Anda masukkan di paste ke dalam eh, apa, eh, dokumen Word tadi yang pengumpulan tugas. Kemudian yang ketiga buat website WordPress berbayar atau gratis atau dapat menggunakan Blogspot, lalu buat artikel dan cek keunikan artikel 80% menggunakan Small SEO Tools. Nah, ini cara buat artikel gimana? Ada videonya nggak? Ah, wah,
Ini tips-tips ya buat artikel. Nanti tinggal di search saja di YouTube saya ya, teman-teman. Ada materi-materi saya tentang web marketing, itu ada belajar bikin artikel, belajar bikin iklan dan segala macam. Nanti Anda tinggal Anda bisa subscribe juga. Anda tinggal cari video-videonya yang eh, Anda butuhkan, nanti Anda tinggal nonton. Oke, kemudian Anda lalu buat artikel, cek keunikan artikel 80% menggunakan small CO tools. Screenshot hasil plagiarism checkernya. Jadi oh, small CO tools. Ya, nah ini ya. Nah ini plagiarism checker. Ya. Nah, the screenshot ya. Ini, nah ini tinggal paste aja di sini tulisannya ya. Oke. Screenshot hasil plagiarism checker dan cantumkan link website Anda. Website Anda linknya apa? Berikut dengan artikelnya dicantumkan di sana. Oke. Jadi tugasnya 3 ini. Buat akun Google Business, buat iklan menggunakan Instagram Reel, sorry. Yang ketiga buat website WordPress atau berbayar atau yang gratis gitu ya. Atau bisa menggunakan Blogspot yang WordPress gratis juga ada ya. Bikin artikelnya gitu ya. Atau eh, kalau mau simple bikin pakai ini ya teman-teman ya, Medium. Nah ini ya teman-teman ya, Anda buat akun aja di sini. Ya, simple ya. Anda buat akun di sini. Sign up ya. Sign up, Anda isi gitu ya. Nanti Anda udah bisa nulis di sana. Dan uh, lebih simpel lah ketimbang ketimbang WordPress. Kalau WordPress Anda harus custom lagi kelamaan gitu ya. Selanjutnya Anda tinggal posting artikel ya. Bisa di situ medium.com. Oke, itu aja pertanyaannya, tugas dan kuisnya. Kalau ada pertanyaan bisa jawab saya. Oke. Kita lanjut kuliah week ke-6, materinya udah saya tutup. Kok jadi mah? Salah ya, Pak Rama salah namain. Oke, ini sesi 6 ya teman-teman ya. Kontrol L. Oke, mengelola kewirausahaan yang stagnan. Oh, luar biasa nih materi. Tujuannya mengetahui dan memahami pengenalan tentang kondisi kewirausahaan yang stagnan. Kemudian kedua, mengetahui dan memahami definisi kewirausahaan yang stagnan. Yang ketiga, mengetahui dan memahami faktor yang menyebabkan kewirausahaan atau UMKM stagnan. Yang keempat, mengetahui dan memahami tanda-tanda kewirausahaan yang stagnan. Yang kelima, mengetahui dan memahami mengatasi kewirausahaan yang stagnan. Yang keenam, mengetahui memahami strategi mengatasi kewirausahaan yang stagnan. Oke, yang pertama, pengenalan tentang kondisi kewirausahaan yang stagnan. Dalam dekade terakhir, kondisi perusahaan atau UKM, UMKM di Indonesia mengalami stagnasi. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional relatif tidak berkembang atau stagnan, sekitar 99,7%. Dan mereka merupakan usaha mikro yang berpotensi pada skala substansi. Rasio kewirausahaan saat ini berkisar di angka 3,47%. Sementara target pemerintah adalah 3,90% hingga akhir tahun 2024. Penyebabnya apa sih? Stagnansi ada beberapa faktor. Yang pertama, manajerial yang buruk. Jadi banyak UMKM yang belum memiliki kemampuan manajerial yang memadai untuk mengembangkan bisnis mereka. Yang kedua,
akses finansial yang terbatas, modalnya terbatas gitu ya, gimana dia mau mengembangkan usaha gitu ya, akhirnya stagnan. UMKM seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses sumber pembiayaan yang memadai. Yang ketiga adalah tingkat persaingan pasar yang ketat. Nih jadi banyak yang terjun ke UMKM, bahkan orang yang bisnis orang yang bekerja pun terjun ke UMKM, akhirnya apa, banyak kompetitor. Persaingan dengan perusahaan besar juga dan impor produk seringkali membuat UMKM kesulitan untuk bersaing. Impor dari, China ya, menyebabkan apa, menyebabkan, harga produk lokal tidak bisa bersaing ya. Karena apa? Karena produk Cina lebih murah, jauh banget gitu ya. 1/10-nya gitu ya. Kalau misalkan, produk kita dijual 1.000, ya produk Cina cuma 100 perak dengan fungsi yang sama gitu ya. Atau mungkin ketahanannya beda, bisa jadi. Tapi orang nggak ngelihat itu, yang penting dia bisa pakai aja gitu ya. Dengan harga 100 ngapain beli yang 1.000. Akhirnya jur, ya selesai UMKM kita ya. Oke, yang keempat adalah keterbatasan infrastruktur. Oke ya, infrastruktur yang belum merata di beberapa daerah, hambat UMKM untuk berkembang. Apa hambatannya? Ya distribusi hambatan, knowledge, jadi penyerapan yang banyak hambatan gitu ya. Eee, Bahkan yang memilukan itu di, sektor kesehatan atau pendidikan. Kasihan ya, eee, kita sering lihat video di YouTube atau di sosial media, orang berangkat sekolah itu harus nyebrangin sungai-sungai yang harusnya deras banget gitu ya. Atau orang yang mau mengakses layanan kesehatan gitu ya, teman-teman, eee, ada orang mau melahirkan di satu perkampungan gitu ya, untuk dapat melahirkan di puskesmas dia harus dibawa ke kota. Dibawa ke kotanya dengan cara apa? Dengan cara melewati pegunungan, yang membutuhkan waktu, 5 sampai 6 hari perjalanan darat. Dibawanya pakai apa? Ditandu pakai, kayu. Jadi kayu kayu besar gitu ya, ditandu sama 4 orang gitu, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Kemudian di tangannya dipasangin sarung, orangnya di dalamnya gitu ya, orang mau melahirkan. Dibawa tuh di ditandu gitu ya, dan itu membutuhkan 5 sampai 6 hari ya. Nggak jarang, belum sampai, ke puskesmas, sudah keburu melahirkan di jalan, atau belum sampai ke puskesmas, sudah, eee, nggak tertolong gitu ya. Nah ini yang, sangat, mengharukan gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang kelima, minimnya inovasi. Kurang inovasi dalam produk atau proses produksi dapat membuat UMKM sulit berkembang. Ya, gini, akumulasi ya, akumulasi dari apa? Dari eee sulitnya akses dan segala macam ya. Oke, definisi kebebasan yang stagnan, kebebasan adalah proses di mana individu atau kelompok mengidentifikasi peluang bisnis dan mengambil risiko untuk mengubah ide menjadi realitas ekonomi melalui inovasi, kreativitas, dan penerapan manajemen yang efektif. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah entitas bisnis yang beroperasi pada skala yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar. Seringkali ditandai dengan sumber daya yang terbatas dan cakupan pasar yang lebih kecil atau lokal. Stagnansi dalam konteks kewirausahaan dan UMKM mengacu pada periode di mana tidak ada pertumbuhan signifikan atau perubahan positif dalam aktivitas bisnis atau kontribusi ekonomi. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk akses keuangan yang terbatas, kemampuan manajerial yang kurang, persaingan pasar tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, dan minimnya inovasi. Faktor yang menyebabkan, kewirausahaan atau UMKM stagnan, kewirausahaan UMKM merupakan tulang punggung ekonomi banyak negara termasuk di Indonesia ya. Namun tidak jarang usaha ini mengalami
stagnansi di mana tidak terjadi pertumbuhan atau perkembangan yang signifikan, ya. Beberapa faktor yang menyebabkan, UMKM stagnan, kurangnya perencanaan bisnis yang matang, ya banyak UMKM mulai usaha tanpa ada perencanaan, asal jalan aja. Dari oke, ada beberapa juga yang sukses ya teman-teman ya. Termasuk analisis pasar yang memadai, penentuan target pasar yang jelas, dan perencanaan keuangan yang tepat. Yang kedua adalah kendala modal yang terbatas, oke. Modal yang terbatas dapat membatasi kemampuan UMKM untuk mengembangkan produk, memasarkan produk, dan atau menghadapi perubahan pasar. Yang ketiga, manajemen keuangan yang tidak efektif. Kesulitan dalam mengelola kas, mengendalikan biaya operasional, atau memantau kinerja keuangan dapat menyebabkan UMKM gagal mengelola keuangannya dengan baik. Yang keempat, kurangnya pemasaran dan strategi penjualan. Seringkali tidak memiliki strategi pemasaran yang efektif untuk mempromosikan produk atau layanan mereka kepada target pasar yang sesuai. Yang kelima, tidak mampu menyesuaikan dengan perubahan pasar. UMKM yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan pasar, tren, atau kebutuhan konsumen dapat kehilangan daya saing. Yang keenam, kurangnya fokus. Banyak pelaku UMKM yang menjadi tidak fokus di tengah jalan, sehingga sumber daya yang seharusnya bisa dioptimalkan tidak diberdayakan secara maksimal. Yang ketujuh, bekerja sendiri. Mayoritas UMKM bekerja sendirian saat memulai bisnis, padahal untuk menjadi kemajuan diperlukan bantuan pihak lain. Kalau di China itu dia UMKM kecil-kecil ya, usahanya di garasi-garasi rumah, tapi diakomodir sama sama pemerintahnya gitu ya. Ya, kalau misalkan di setiap rumah di satu kelurahan memproduksi produk yang sama, itu sama juga skalanya pabrik ya teman-teman ya, gitu. Dan dari sisi dana juga dijamin juga ya sama China. Jadi mereka bisa menghasilkan produk yang bersaing. Yang ke-8, mempekerjakan orang yang salah. Merekrut anggota tim yang tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan dapat menghambat perkembangan usaha. Yang ke-9, produknya kalah saing ya, nggak inovatif, kalah saing produk lain, harganya tidak bersaing, kualitasnya tidak bersaing, dan segala macam. Akhirnya menyebabkan produk tersebut tidak berkembang. Oke. Dalam dunia perusahaan, stagnansi adalah kondisi di mana usaha tidak mengalami perkembangan atau kemajuan yang signifikan. Ini merupakan fase yang sering dihadapi oleh UMKM dan dapat menjadi hambatan serius bagi pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa perusahaan eh, atau UMKM mengalami stagnansi. Yang pertama, pendapatannya nggak berkembang, gitu-gitu aja. Inflasinya tiap hari bertambah gitu ya, tiap tahun bertambah, tapi pendapatannya nggak bertambah. Artinya apa? Artinya pendapatan Anda nggak berkembang, teman-teman ya. Kalau inflasinya 5%, harusnya pertumbuhan Anda lebih dari 5%, 6%, 7%, 8%, dan seterusnya. Kalau pertumbuhan Anda di bawah nilai inflasi, itu artinya Anda mengalami kemunduran, ya teman-teman ya. Yang kedua adalah kurangnya inovasi. UMKM yang stagnan seringkali gagal mengimplementasikan inovasi baru dalam produk atau layanan mereka, yang membuat mereka kalah bersaing di pasar. Inovasi itu kuncinya tuh inovasi teman-teman ya. Jadi jangan buat produk itu aja, nggak ada inovasi baru gitu ya. Kalau begitu nanti begitu ada new company ya yang menawarkan produk yang baru, maka Anda akan dilupakan. Oke. Yang ketiga, kesulitan dalam, skalabilitas. Usaha tidak dapat meningkatkan skala operasinya untuk memenuhi permintaan yang lebih besar. Mungkin akan mengalami stagnansi. Yang keempat, ketergantungan pada pelanggan atau produk tertentu. Jika sebagian besar pendapatan berasal dari segelintir pelanggan atau produk, ini bisa jadi tanda bahwa usaha tersebut tidak berkembang. Yang kelima, kurangnya diversifikasi ya, diversifikasi produk gitu ya. UMKM misalnya seringkali tidak memiliki diversifikasi dalam hal produk, layanan, pasar gitu ya. Kemudian nggak ada rencana bisnis yang jelas. Kalau ditanya, rencana bisnisnya gimana? Ya jalanin aja. Kebanyakan gitu ya kalau UMKM gitu ya.
ini kesulitan ya dia dalam memetakan pasar. Kemudian kurangnya investasi dalam pemasaran, ya pemasarannya kecil gitu dari mulut ke mulut. Surutnya juga lama gitu. Kemudian manajemen yang lemah, ya manajemen tidak efektif dapat menyebabkan keputusan bisnis yang buruk dan menghambat pertumbuhan UMKM. Kemudian yang ke-9 kurangnya akses modal ya. Pembiayaan UMKM terbatas hanya, pada modal yang tersedia gitu ya. Memang dilemahnya seperti itu. Yang ke-10 persaingan pasar yang tinggi. UMKM tidak dapat bersaing dengan perusahaan besar atau produk impor yang mungkin mengalami stagnan. Strateginya apa? Mengatasi keputusan yang stagnan. Strategi, stagnansi, merupakan tantangan yang umum dihadapi oleh, pemilik usaha di seluruh dunia ketika bisnis tidak menunjukkan pertumbuhan atau perkembangan signifikan dalam jangka waktu tertentu. Pemilik usaha perlu mencari strategi yang tepat untuk mengatasi stagnasi. Kemudian di makalah ini kita akan menjalani beberapa strategi ya. Kita lihat yang pertama adalah pahami pasar dan konsumen. Dalam dunia bisnis yang kompetitif saat ini, pemahaman yang mendalam tentang pasar dan konsumen adalah kunci untuk mengatasi stagnansi dalam UMKM. Ketika bisnis mengalami stagnansi, penting bagi pemilik, usaha untuk kembali memahami pasar dan konsumen mereka serta menyesuaikan strategi mereka dengan perubahan yang terjadi ya. Kemudian yang kedua adalah inovasi produk dan jasa ya. Produk itu harus selalu diinovasi teman-teman. Kalau hari ini Anda jualan, telur dadar, sambal kecap gitu ya, bulan depan harus ada telur dadar sambal mangga misalkan. Bulan depannya lagi harus ada telur dadar sambal cumi. Di bulan depan lagi beda lagi tuh telur dadar sambal merica misalkan gitu ya. Jadi selalu inovasi gitu ya teman-teman. Jadi, boleh jadi ada orang tertentu nggak suka satu produk, "Gue suka telur dadarnya tapi gue sukanya sambal mangga." Begitu ada sambal mangga, nah dia datang gitu ya. Atau existing bilang, "Ah bosen nih ya, masa telur dadarnya nih sambal kecap terus," gitu ya. "Gue pengen ngerasain produk yang lain nih." Ya, kalau misalkan, bisnis tersebut berinovasi maka, existing customer juga, bisa, mendapatkan varian-varian baru jadi dia nggak bosen gitu ya. Jadi mempertahankan existing customer dan juga mendapatkan new customer, oke. Kemudian yang ketiga, strategi digital marketing ya. Jadi, digital marketing ini, apa, eee, lumayan apa ya, lumayan, berpengaruh signifikan. Oh iya teman-teman ya, video saya kayaknya sudah saya grouping nih mengenai, eee, digital marketing ya, biar saya share aja nanti buat teman-teman yang mau belajar ya. Heeh, nah, oh playlist kali ya. Nah ini dia teman-teman ya. Oke oke. Anda bisa belajar di sini. Mana ya? Oke, mmm,
basic grouping ya. Nah, nanti saya share nih berarti ya. Untuk ini ya. Oke, kita lanjutin kuliahnya dulu. Oh, ini strategi digital marketing. Jadi banyak strateginya teman-teman. Nanti Anda bisa simak 13 atau 14 video saya strategi digital marketing. Itu saya ajarkan teknik digital marketing dan eh, itu based on research saya teman-teman. Jadi uh, kuliah itu materinya saya hasilkan berdasarkan saya praktek di lapangan. Jadi memang uh, sebelum saya ngajar tuh itu saya buat apa ya praktek dulu gitu untuk membesarkan satu bisnis dan itu proven terbukti dan jalan bisnisnya sampai sekarang jalan transaksinya besar gitu ya teman-teman ya. Kemudian strategi yang saya jalankan itu saya tuangkan di materi perkuliahan saya waktu itu web marketing web marketing ya. Web marketing di dalamnya itu kemudian saya bikin saya split lagi menjadi apa pembelajaran di tiap minggu. Nah, itu saya ajarin ke mahasiswa saya di sistem informasi itu teman-teman. Jadi itu udah proven lah, udah terbukti gitu ya. Jadi tinggal kalau Anda berminat tinggal disimak aja video pertama sampai video terakhirnya gitu ya. Mulai dari strategi di sosial media, strategi nulis artikel di website gitu ya. Tadi termasuk medium.com, kemudian strategi bikin video ya. Jadi 3 strategi gitu ya. Sosial media iya gitu di Facebook, di Instagram banyak di Instagram gitu ya. Kalau sekarang ada TikTok ya Anda tinggal diversifikasi aja masukin TikTok juga. Kemudian yang kedua itu saya masukin di YouTube ya teman-teman ya. Di YouTube yang ketiga adalah artikel. Artikel itu berperan ya teman-teman. Kemudian manajemen keuangan yang efisien. Jadi harus eh, diperhatikan ya pemasukan dan pengeluaran ya jangan lebih besar pasak daripada tiang. Akhirnya apa? Eh, apa? Pasaknya terlalu besar daripada tiangnya jatuh gitu ya. Oke, kemudian berikutnya membangun relasi dan kemitraan penting teman-teman ya kalau Anda menjalankan sesuatu kemudian ada asosiasi perkumpulan bisnis yang sejenis gitu ya Anda ikut asosiasinya tuh karena boleh jadi memunculkan peluang-peluang baru mengembangkan usaha dengan kerjasama B2B dan segala macam nah itu berpotensi juga. Berikutnya, efisiensi operasional dan produktivitas perlu diperhatikan efisiensi mulai dari pembelian produk, bahan baku gitu ya. Gimana cara distribusinya yang lebih efektif ya, yang lebih efisien. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Agar apa? Agar cost production-nya nggak terlalu besar. Kalau cost production-nya kecil, otomatis harga akhir yang bisa kita deliver ke pelanggan itu akan lebih kecil. Oke. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti saya sharing ya. Ini. Anda bisa cek juga, tapi nanti coba saya sharing ya video-video ini. Oke, ini dia. Oke, ini saya share ya. Jadi tinggal Anda bicara. Anda tinggal apa? Anda tinggal belajar. Oke, Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti jangan lupakan tugasnya ini ada tiga tugas Google Business,
kemudian iklan di Instagram, yang ketiga adalah membuat artikel. Oke, itu ya saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.